Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyyi wa habibi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa matabi ahum bi ihsani ila yaumidin amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolut Bapak Haji Sastro Sarjana Hukum, kepada yang terhormat Direktur Absolut Services Bapak Brigjen TNI Ibrahim Wirawan, Insinyur Haji Agus Suryarso, kepada yang terhormat Direktur Absolut Group Ibu Haji Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto. Kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC, kepada yang terhormat Habib Abdurrahman bin Ahmad Afsagaf LCMA, dan kepada yang terhormat Ustadz Agus Haikal, dan yang terhormat Bapak Ibu karyawan Absolut Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka pengajian pada sore ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, marilah kita mulai pengajian hari ini dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Asagaf dengan tema Hadis Arba'in. Tepat waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat asar secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita menggunakan waktu yang mulia ini dengan membaca dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah, yang insyaallah dengan keberkahan apa yang kita lakukan, baik dengan mendirikan sholat asarnya dan juga kajiannya, menjadi sebab Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita akan baca secara singkat hadis ke-42 dari kitab Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau mengatakan, Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Dikatakan dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, Rasulullah telah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya mengikuti lima jitubihi, tabaan lima jitubihi. Jadi kata Rasul, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini merupakan hadis hasanun sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi. Dikatakan hadis ini hasanun sahih. Jadi hadis ini sangat pendek sekali, tapi maknanya luar biasa, yaitu yang berbicara tentang kesempurnaan iman. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum la yu'minu imanan kamila.
tidak beriman di antara kalian dengan iman yang sempurna. Hatta sehingga hatta yakunu hawa tabaan lima jitubi, sampai hawa nafsunya bisa mengikuti aku. Jadi kata Rasul, iman kita tidak akan sempurna sampai kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari hadis yang sangat singkat ini, tentunya banyak sekali pelajaran yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, menunjukkan bahwa iman itu bisa naik dan iman itu bisa turun. Jadi dikatakan di dalam pendapat ulama, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu bitta'ah, iman itu akan naik kalau kita melakukan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan berkurang ketika kita bermaksiat. Jadi ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu lalu kita maksiat, maka iman kita tidak sempurna. Artinya dalam keadaan turun. La yu'minu ahadukum imanan kamil. Nah, ini tentunya merupakan penjelasan atau hikmah yang pertama. Jadi iman orang itu ada yang naik, kadang-kadang ada yang turun. Jadi kalau lagi kita semangat ibadah, itu iman lagi naik. Tapi kalau lagi turun, ini kita anjlok, tidak beribadah atau lagi maksiat kepada Allah SWT. Nah, semoga iman kita selalu dikuatkan dan naik terus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah kita ketahui, iman itu ada yang tetap. Iman yang tetap itu imannya para malaikat. Itu imannya malaikat tetap dia tidak naik, dia tidak turun, sudah di tempat. Ada iman yang naik terus. Siapa? Imannya para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul gak ada turunnya, naik terus iman, karena ibadah terus, tidak ada maksiat. Ada iman yang turun terus. Siapa? Iblis atau syaitan. Itu imannya apa? Anjlok terus, gak ada naik. Tapi kalau manusia biasa, bukan nabi, bukan malaikat, bukan setan, naik turun. Nah, semoga jangan jadi manusia mirip setan. Karena kalau manusia mirip setan berarti apa? Turun terus iman, kagak ada naik. Itu berarti kayak setan. Tapi kalau naik terus, wah itu Masya Allah, kayak nabi itu. Tapi kalau imannya tetap gak berubah dari zaman ke zaman begitu aja, ya kayak mereka, mantep. Tapi kalau yang sempurna, tentunya kayak nabi, tapi nggak ada yang seperti kayak Rasulullah SAW. Ya paling tidak kita jangan kayak setan, turun nggak pernah naik, maksiat terus, tahun baru tambah lagi maksiat. Ya Allah, udah hari biasa maksiat. Ini kan maaf, sekarang ini kayaknya ada perhelatan besar. Besok malam misalkan, waduh, itu kalau yang iman kurang nih akan turun. Maka insya Allah kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang imannya tetap atau naik, semakin hari semakin naik iman kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah iman. Kemudian apakah iman itu bisa hilang? Bisa juga. Iman itu bisa hilang. Kapan? Ketika dia sudah tidak ada lagi yang dipertahankan di dalam keimanannya, misalkan keluar dari Islam, imannya habis. Atau kata para ulama, orang yang maksiat yang namanya berkurang, yang namanya sesuatu berkurang pasti ada habis. Tentunya kita khawatir kalau ada orang yang maksiat, tidak pernah ibadah sama sekali, khawatir turun dan akhirnya habis iman. Makanya sering dikatakan bahwa kemaksiatan itu kadang menghilangkan keimanan. Di dalam hadis Rasul, la yazni zani ina yazni fahuwa mu'min. Tidak ada seorang penzina saat dia zina dalam keadaan beriman. Berarti memang kemaksiatan itu bisa menghilangkan keimanan. Oleh karena itu, kita jaga iman kita jangan sampai berkurang. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai waliyadzubillah hilang. Hindarkan berbagai macam kemaksiatan, terutama maksiat-maksiat yang besar, karena itu dapat menghilangkan keimanan. Dan insya Allah
Allah jadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang beriman di masa hidup kita sampai akhir hayat kita. Ketika kita meninggal pun dalam keadaan iman, dan nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini hikmah yang kedua, bahwa orang yang beriman itu orang yang bisa melawan hawa nafsunya. La yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taba'an lima jitu bi. Jadi yang kedua hikmahnya kata para ulama, orang yang bisa melawan hawa nafsunya berarti menunjukkan kuatnya iman. Hawa nafsu, maksud hawa nafsu kata para ulama, hawa nafsu itu ada 3 macam. Yang pertama suka disebut ammarah bisu. Yang kedua nafsul lawamah. Yang ketiga nafsul mutmainnah. Jadi nafsu bisa dikelompokkan, ada yang mengelompokkan menjadi 6. Tapi kebanyakan ulama mengelompokkan 3. Nafsu manusia itu ada 3. Yang pertama ada nafsu ammarah bisu. Orang yang selalu terdorong untuk melakukan kemaksiatan. Orang yang kalau diajak ibadah nggak mau. Kalau diajak berbuat baik tidak mau. Tapi kalau diajak maksiat lancar. Kalau diajak melakukan kemaksiatan semangat. Selalu hawa nafsunya diikuti dengan melakukan maksiat. Berarti orang ini hawa nafsunya termasuk ammarah bisu. Artinya apa? Orang yang dikuasai oleh nafsu buruknya. Jadi kalau untuk melakukan kebaikan nggak bisa. Diajak melakukan kebaikan tidak bisa. Tapi kalau diajak melakukan keburukan bisa. Jadi di hawa nafsunya, di keinginannya hanya maksiat. Di keinginannya, di hawa nafsunya hanya selalu melanggar aturan Allah. Itu disebut ammarah bisu. Yang kedua, ada jenis hawa nafsu lawamah. Apa itu lawamah? Yang kadang semangat ibadah, kadang maksiat juga. Itu namanya lawamah. Habis sholat asar kita sholat, sholat maghrib kita sholat, sholat isya kita sholat, tapi habis sholat maksiat juga. Kalau kata orang sekarang, ibadah jalan, maksiat jalan juga. Ibadah tidak berhenti, maksiat juga tidak berhenti. Ini namanya nafsu lawamah. Ini nafsu yang kadang mendorong kebaikan, kadang mendorong keburukan. Tapi ini tingkatan kedua. Dan kebanyakan yang seperti ibadah, maksiat. Melakukan kebaikan, iya. Suka bantu orang, iya. Tapi suka dolimin orang juga. Sedekah, iya. Tapi juga mengambil hak orang lain tanpa hak. Dia muji orang, iya, tapi suka juga jelekin orang. Nah, ini yang modelnya namanya nafsul lawamah. Yang terakhir, yang ketiga, ini yang paling hebat, namanya nafsul mutmainnah. Siapa itu nafsul mutmainnah? Nafsu, hawa nafsunya yang selalu mengajak ibadah. Dia ketika diajak maksiat, hawa nafsunya nggak mau. Dia enggan kalau diajak maksiat, dia ogah. Dia nggak suka dan dia tidak mau. Ketika diajak untuk melakukan kezaliman, dia enggak. Saya nggak bisa, saya nggak tega, saya nggak kuat melakukan kezaliman. Ini nafsunya udah mutmainnah. Tapi kalau diajak ibadah, dia senang. Diajak melakukan amal soleh, dia suka. Nah, ini modelnya nafsul mutmainnah. Tentunya nafsul mutmainnah bagi seseorang tidak bisa langsung bing salamin jadi nafsul mutmainnah. Harus lewat nafsul lawamah yang belajar. Kadang-kadang ketika mau mendirikan sholat asar, misalkan bawaannya males, ya Allah, males, ntar aja dah di rumah. Padahal di rumah juga belum tentu. Kenapa? Mungkin kena macet dan seterusnya. Mau sholat tuh males, tapi kita paksa. Enggak, saya harus sholat. Sholat kan cuma 5 menit paling selesai, saya paksain berwudu. Akhirnya dia sholat. Nah, itu nafsul lawamah namanya. Nafsu ada keinginan tidak sholat, tapi keinginan sholat ada juga, tapi yang menang yang sholat. Diajak kajian, itu berat banget dapat ikut kajian. Orang yang ikut kajian itu gak gampang. Udah maaf, kita kerja dari pagi,
badan lelah, capek banyak kerjaan, diajak kajian, diajak taklim, ya Allah, berat sekali. Tapi nafsu ini pengennya istirahat aja. Nafsu ini pengennya mungkin duduk tidak ikut taklim. Tapi nafsu yang baiknya, sayang, hanya sebentar ikut, pahalanya begitu banyak, keistimewaan begitu banyak, dia paksakan untuk ikut. Maka ini namanya nafsu lawam. Nafsu lawam itu beradu antara kebaikan dan keburukan, tapi lebih banyak menang kebaikan, itu namanya lawam. Tapi kalau kebaikan dan keburukan beradu, bertentangan, lebih banyak keburukannya, itu namanya nafsu ammarah. Tapi kalau orang sudah hawa nafsunya selalu nikmat, tenang ketika ibadah, dia ketika melakukan maksiat hati tidak tenang. Ketika melakukan maksiat hatinya gelisah, tidak bisa. Tapi ketika melakukan ibadah dia tenang, maka ini disebut nafsu mutmainnah. Nah, insya Allah kita semuanya mendapat atau dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang mukmin yang mendapatkan nafsu mutmainnah. Orang-orang yang sering melakukan ibadah dan selalu ibadah, lalu ketika terjatuh maksiat dia istighfar, insya Allah nanti dia yaumil, apalagi dia merasa tenang kalau ibadah, maka nanti kalau dia meninggal akan masuk dalam kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang hati nafsunya mutmainnah ketika meninggal akan disambut oleh Allah dengan sambutan yang baik dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya nafsul mutmainnah. Dan yang terakhir sebagai penutup, tidak beriman kalian dengan iman yang sempurna sampai kalian mengikuti hawa nafsunya dengan apa yang aku bawa. Jadi iman kita itu akan sempurna kalau ada keinginan maksiat tapi takut dosa. Ketika ada keinginan meninggalkan ibadah tapi dia takut dosa dan akhirnya ibadah, maka inilah imannya yang tadi mendapatkan derajat yang tinggi. Memang sekali lagi, ketika ada hawa nafsu dan ada ibadah bertentangan, kita pilih ibadah, maka orang itu sudah mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, imannya sangat sempurna. Di waktu kita tidur di malam hari, tiba-tiba terdengar suara adzan subuh. Hati, hawa nafsu pengen tidur terus. Apalagi di waktu hujan, malam lelah, capek, enaknya tidur hawa nafsu. Tapi perintah Allah disuruh bangun. Kita disuruh sholat untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Kita bangun, kita lawan hawa nafsu. Inilah yang dikatakan tidak beriman seseorang dengan iman yang sempurna sampai dia mengalahkan hawa nafsunya untuk mengikuti apa yang aku perintahkan. Jadi dia ngantuk-ngantuk, dia bangun di waktu subuh, dia wudhu, dia sholat, padahal ngantuk sekali. Hawa nafsunya ingin tidur, tapi dia lawan karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Inilah orang yang beriman. Hawa nafsunya, maaf, ada makanan yang haram di depan mata, orang pada minum, pada makan, melakukan konsumsi haram yang haram. Hawa nafsunya pengen nyobain, pengen tahu apa kata orang begini, pengen nyobain, tapi kata Rasul haram, kata Allah haram, keinginannya ditolak demi mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Inilah orang yang beriman. Dia sedang berduaan dengan yang bukan mahram, hawa nafsunya ingin menyentuh, hawa nafsunya ingin melakukan yang diharamkan, tapi dia ingat kepada Allah, dia takut. Memang manusia tidak ada yang lihat, tapi Allah maha melihat. Ini perbuatan dosa, dia tidak lakukan itu. Inilah orang yang beriman. Kenapa? Melawan hawa nafsunya karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya orang itu bikin marah saya, orang itu ngomongnya menyakitkan, orang itu gibahin saya, orang itu memfitnah saya, membuat saya marah. Tapi Rasulullah nyuruh kita sabar. Rasulullah mengatakan kalau kau sabar dengan perlakuan saudaramu akan dapat pahala yang sekian-sekian. Yang tadinya memarahkan demi mengikuti perintah Rasulullah SAW. Saya mampu sekali mukul dia karena beliau orang itu di bawah saya.
kita lebih kuat, kita lebih punya power. Tapi kenapa saya nggak mau? Karena saya diberitakan oleh Nabi untuk sabar. Ketika saya lawan hawa nafsu untuk mukul, saya tinggalkan. Saya tidak mau mukul orang itu karena ikut Nabi. Ini tandanya adalah orang yang sempurna iman. Jadi kata Rasul, tidak seseorang mendapatkan iman yang sempurna sampai dia bisa mengalahkan hawa nafsunya demi mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah jadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya dengan iman yang sempurna, dan semoga Allah memberikan kekuatan taufik hidayah kepada kita untuk bisa mengalahkan hawa nafsu kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan di hadis yang ke-41. Memang hadis ini sangat pendek sekali, bahwa seseorang tidak mendapatkan iman yang sempurna sampai mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mungkin sesi pertama. Kalau memang ada yang bertanya, kami silakan. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Asyadaf. Apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu atau sekalian, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Nabi bertanya, apakah Allah mengampuni semua jenis dosa? Begitu penjelasan. Iya, dosa apakah diampuni oleh Allah dengan berbagai macam jenisnya? Iya, bahwa dosa itu banyak jenisnya. Kalau kita bagi secara besar, secara garis besar, dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Kemudian dari imbas dosa itu bisa berhubungan dengan Allah, bisa berhubungan dengan manusia. Apakah semua dosa itu diampuni? Iya. Kata Rasulullah SAW dan dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Dikatakan Allah itu tidak akan memberikan ampunan kepada mereka yang melakukan kemusyrikan dan memberikan ampunan di luar dari kemusyrikan. Berarti selama kita masih bertauhid, selama kita tidak melakukan kemusyrikan, berarti semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita baca hadis Rasulullah SAW, itu hadis qudsi. Rasulullah SAW pernah berkata, Allah berfirman, la ya ibadi, katanya Allah, wahai hambaku, seandainya lau ataitani, seandainya kamu mendatangiku dengan dosa, niscaya akan aku datangkan kepadamu ampunan. Wahai hambaku, kata Allah, seandainya kalian membawa atau mendatangiku dengan membawa dosa sebanyak ananas sama sampai di ujung langit, dosa yang kamu bawa, datang bertemu dengan Allah, minta ampun dengan dosa yang sebanyak langit, niscaya akan aku berikan ampunan. Bahkan, ya wahai ibadi, wahai hamba, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sebumi, sedunia dan isinya, sepenuh dunia dan isinya, lalu datang kepadaku dan minta ampunan, la ghafartu lakum, pasti akan aku berikan ampunan kepada kalian. Bahkan Rasul waktu itu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang datang membawa dosa sebesar arsy Allah? Jadi menunjukkan ungkapan dosa yang arsy Allah. Gak ada manusia yang dosa sebanyak sampai se-arsy Allah. Wahai Rasul, kalau ada seorang hamba melakukan dosa yang begitu banyak sampai sebanyak arsy Allah, lalu minta ampunan kepada Allah, apakah diampuni? Allah jawab, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Ampunan kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Oh, luar biasa. Ini kabar gembira untuk kita, bahwa setiap dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali tadi dosa kemusyrikan atau dosa kekafiran. Orang kafir nggak bisa diampuni kecuali dia bersyahadat. Tapi selain kafir,
Dia kalau dia meminta ampun dikasih. Gak ada jadi dosa apa saja. Tapi yang jadi masalah, kata ulama, ada dosa yang gak diampuni oleh Allah ketika yang pertama, dosa itu berkaitan dengan manusia. Berkaitan dengan manusia apa? Ada orang kita pukul, dia tidak salah sama sekali. Kita sakiti orang lain, kita dolimi orang lain, kita minta ampun, gak dapat kecuali orang yang kita sakiti, kita minta maaf. Jadi ini yang gak bisa dapat ampunan dari Allah, yaitu dosa yang berkaitan dengan manusia. Harus kita minta maaf sama orang tadi. Kalau hubungan kita dengan Allah, dulu saya nggak pernah sholat, dulu saya pernah melakukan ini kepada Allah, tidak puasa, saya pernah maaf zina, saya pernah minum khamr zaman dulu, lalu saya bertaubat-taubatan nasuha semuanya. Ini hebatnya kalau gitu hubungan dengan Allah. Tapi kalau hubungan sama orang, ini yang jadi masalah. Kita harus minta maaf. Jadi kalau ditanya, apakah semua dosa diampuni Allah? Diampuni semua oleh Allah SWT. Tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali tadi, yang musyrik. Yang kedua, yang hubungan dengan sesama manusia, harus kita minta maaf. Makanya kata para ulama, dosa sama orang, dosa yang berurusan dengan orang lebih ribet daripada dosa dengan hubungan dengan Allah. Kenapa? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Tapi kalau sama orang, kadang minta maaf gak dikasih, pelit. Jangankan minta duit, minta maaf aja gak dikasih. Orang pelit. Makanya jangan sampai kita melakukan dosa yang berhubungan dengan manusia, karena minta ampunnya lebih susah daripada minta ampun kepada Allah SWT. Dan untuk masalah waktu yang nggak bisa diampuni oleh Allah, kalau sudah ruhnya sampai di tenggorokan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yubargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum rohnya sampai di tenggorokan. Tapi kalau sudah nazak, namanya sakaratul maut, sudah kapan mau mati, minta ampun susah. Maka selama dia belum sampai rohnya di tenggorokan, selama dosanya belum berkaitan dengan kemusyrikan, selama dosanya tidak berhubungan dengan manusia, langsung diampuni oleh Allah dosanya. Walaupun sebanyak bumi, sebanyak langit, bahkan sebanyak arsy-Nya Allah, diampuni oleh Allah SWT dengan syarat taubatan nasuha dan betul-betul nyesal dan bertekad tidak mengulangi dosa yang pernah mereka lakukan. Ini merupakan kabar gembira dari Allah melalui lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap. Termasuk ini Pak, syirik ya, surat An-Nisa. Ya, kalau dia bertobat dari kemusyrikannya, ya. Jadi misalkan maaf, dia tukang sihir, tukang telur, dukun, dia kan syirik. Tapi setelah dia dengar tentang bahayanya sihir, atau mungkin dia dapat hidayah, langsung ditinggalkan sihirnya, dia tinggalkan perdukunannya, kerisnya dijual, apalagi itu semua alat-alat apa, nggak percaya lagi, taubatan nasuha, selesai, diterima. Jangankan musyrik begitu, Yahudi, Nasrani yang tidak beriman dari lahir, pas tuanya dia syahadat diterima, apalagi sihir akan diterima oleh Allah SWT. Ada dulu sahabat yang dulunya tukang sihir bertobat, gara-gara sahabat itu dia bilang, sahabat ini ahli sihir dari kota Yaman. Pas dia masuk ke kota Mekah, dia dengar, dikasih tahu sama orang-orang, jangan kamu dekat sama Muhammad. Kenapa? Muhammad itu seorang laki-laki yang tukang sihir. Bahkan bukan tukang sihir, masyhur, tersihir. Ada yang bilang dia kena jin, terus dia ngaku nabi karena kemasukan jin. Jadi diisukan Nabi Muhammad itu kemasukan jin, sehingga dia ngaku nabi. Akhirnya sahabat ini mengurusi urusan dia di Mekah, sudah selesai, dicari Nabi Muhammad. Setelah ketemu Nabi Muhammad, dia bilang, Muhammad, saya ini orang yang ahli. Kalau orang sekarang punya orang pinter. Orang pinter itu bukan pinter teknologi, bukan pinter matematik. Maksud orang pinter itu apa? Kalau sekarang kan dukun dibilang. Saya ini orang pinter.
Tidak ada orang yang saya obati kecuali akan baik. Bahkan gila dari lahir pun aku bisa baik. Aku obati. Jadi kata Nabi Muhammad, aku ingin mengobati kamu, aku ingin meruqyah. Aku ingin ruqyah, kamu akan aku obati. Biar aku taubat, biar jinnya keluar. Kau ini gila, kau ini nasir. Akhirnya kata Nabi, boleh. Kalau kau mau mengobati aku, boleh. Terus izinkan saya sedikit mau ngomong sedikit. Rasulullah minta bicara. Akhirnya dikasih sama silakan. Rasul bilang, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Si orang ini kaget. Coba ulangi lagi itu kalimat. Ulangi lagi. Baca lagi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu. Sampai ini biasa mukadimah kalau orang menceramah biasa baca itu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Sampai situ doang. Si tukang sihir ini bangkit lagi. Coba ulang lagi. Diulang lagi sama Nabi. Sampai 3 kali. Wallahi, kau ini gak kena sihir gitu. Engkau gak kemasukan jin. Tapi engkau adalah seorang Nabi. Demi Allah kan, demi Tuhan kalau bahasanya. Saya sudah keliling ke Yaman, ke Syam semua. Saya gak pernah mendengar kalimat yang lebih indah daripada yang kau ucapkan. Tidak mungkin orang gila, tidak mungkin orang kena jin ucapin seperti kalimat ini. Engkau seorang Nabi, benar-benar seorang Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam masuk. Cuman gara-gara mengucapin apa? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sampai situ doang langsung masuk. Tukang sihir, peramal masuk Islam dan akhirnya dia menjadi seorang sahabat yang mulia. Jadi tadi jangan sampai punya pemahaman begini. Dukun nggak bisa minta maaf karena Allah nggak ampuni semua dosanya karena kemusyrikan. Enggak. Maksudnya dosanya itu akan diampuni kalau dia tinggalkan kemusyrikannya. Tapi kalau dia minta ampun karena kesalahannya, tapi kemusyrikannya nggak ditinggalin, dia nggak dapat ampunan. Dia masih ngedukun. Kebetulan ngeramal orang salah. Astagfirullah, saya salah ternyata untuk minta maaf ya Allah, saya mohon ampun. Ternyata salah nebak itu nggak diampuni, sihirnya masih cuman istighfar dalam bab apa? Bab salah nebak. Itu kan peramal kan suka apa? Suka nebak, suka nyihir. Ternyata salah. Itu minta ampun nggak diampuni karena dia masih berpegang dengan apa? Kemusyrikannya. Tapi kalau ditaubat, ditinggalin. Mulai saat ini saya nggak mau main lagi sihir. Saya nggak mau lagi main nelu, saya nggak mau lagi ngedukun. Ini adalah perbuatan syirik, saya bertobat. Akan diterima taubat. Subhanallah. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara iman ini sebenarnya kan sepertinya mudah nih, tapi ternyata implementasi tidak semudah yang bayangkan. Contoh paling simpel adalah keimanan seorang paling tinggi saat bulan Ramadan. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita tetap konsisten iman kita tuh minimal di bulan Ramadan itu, atau kalau perlu bisa lebih tinggi lagi gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang kalau berbicara tentang Ramadan itu beda. Ramadan itu iman lagi naik. Kenapa iman lagi naik? Maklum, Ramadan itu dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Di bulan Ramadan selama sebulan. Di bulan Ramadan diikat syaitan. Di bulan Ramadan ada kewajiban puasa. Di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Itu yang membuat jadi iman itu naik. Iman dan juga karena ibadahnya bareng semua. Di bulan Ramadan semua puasa. Itu orang kalau ibadahnya bareng itu lebih semangat ibadahnya. Makanya di bulan Ramadan iman itu naik semua rata-rata. Lalu bagaimana cara supaya kita bisa menjadikan sepanjang tahun itu Ramadan? Nah, kalimat ini untuk manusia biasa selain Nabi dan Rasul itu akan mengalami kesulitan. Hampir tidak ada, bukan berarti tidak ada, hampir
Tidak ada orang yang imannya itu di bulan Ramadan seperti ini, di luar Ramadan seperti ini juga. Yang ada di bulan Ramadan agak apa? Turun. Tapi yang bagus itu bukan turun itu menjadi sesuatu yang buruk, nggak apa-apa. Itu hal biasa, berbeda dengan Ramadan. Tapi turun ini yang penting jangan sampai apa? Anjlok, turun jangan sampai terlalu bawah, turun sedikit. Ntar dipertahankan naik dikit. Walaupun tidak bisa seperti Ramadan, paling tidak bertahan saja, tidak bisa naik seperti lebih Ramadan, atau jangan sampai turun terlalu ke bawah. Bagaimana caranya? Tentunya dengan cara yang pertama, mujalah satu solih, duduk dengan orang-orang soleh, itu meningkatkan iman. Kita kayak begini duduk di sini aja, duduk di sini aja. Yang biasanya maaf ngomong kotor, ngomong jorok, ngomongin orang, tapi ketika duduk di sini aja, dari kita mulai dari jam 4 sampai jam segini, gak ada yang melakukan dosa dulu. Inilah mujalah, namanya duduk. Ini meningkatkan iman. Makanya dulu sahabat itu suka bilang kalau ketemu seseorang, hayya nu'minu sa'ah, ayo kita beriman kepada Allah 1 jam aja. Maksudnya apa? Ayo kita duduk sebentar, kita ngobrol, ningkatin iman. Nah ini dia caranya nih, yaitu hadir ke majelis ilmu. Yang pertama duduk sama orang-orang soleh, orang-orang baik, itu meningkatkan iman, mempertahankan iman supaya nggak terlalu turun. Yang kedua, sering duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu seperti ini, ya Allah, padahal mah duduk mungkin paling lama setengah jam, tapi iman itu menjadi apa? Hidup, menjadi naik, tidak turun. Kalau sedang turun akan rem. Kenapa? Di majelis ilmu. Makanya alhamdulillah kantor kita memberikan kesempatan adanya majelis-majelis seperti ini, sebuah nikmat. Maaf, tidak semua tempat kita bisa dapati kesempatan seperti ini. Kita duduk untuk tadi mempertahankan iman, jangan sampai terlalu turun. Walaupun untuk seperti Ramadan susah. Emang Ramadan itu istimewa, tapi kabar gembira, 2 bulan lagi kita masuk bulan Ramadan. Nah, bagi orang kabar gembira, tapi ada juga sedih. Waduh, 2 bulan lagi udah gak bisa ngopi tuh. Nah, itu 2 bulan lagi pikirin. Kalau kita tentunya orang beriman girang, sebentar lagi 2 bulan lagi. Karena sekarang sudah mau masuk awal aja kalau masalahnya. Nah, masuk awal Maret ya, masuk Ramadan. Ya Allah, insya Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Bertemu kita dengan Ramadan, dan Ramadan ini semoga menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Habib Abdurrahman. Baik, sebelum kita doa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah-salah kata atau sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Habib Abdurrahman, kami persilakan doa bersama. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi semoga apa yang kita pelajari ini menjadi pembuka untuk kita semuanya, pintu-pintu kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Dan semoga Allah selalu jaga iman kita, Allah tingkatkan, Allah tinggikan iman kita sampai akhir hayat kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.